Selamat bergabung Bapak Ibu bersama Kang Edi channel yang berbagi informasi, mengedukasi, dan tentu mudah-mudahan kehadiran channel ini bisa memberikan manfaat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan sampaikan kembali informasi terkait dengan surat edaran ya Menpan RB, di mana surat ini mengangkat tentang kategori honorer yang akan diangkat jadi PNS tanpa tes Bapak Ibu. Nah, apakah benar demikian? Ya, bagaimana prosesnya, mekanismenya, kemudian honorer kategori apa begitu yang dapat diangkat menjadi ASN tanpa tes begitu Bapak Ibu. Tentu ada kriteria ya. Baik. Izin Bapak Ibu, admin lansir dari newnews.id, kemudian di sini Bapak ada informasi terkait dari judul tadi bahwa pemerintah memberikan kabar bahagia tentu bagi tenaga honorer yang telah bekerja keras. Mereka berpeluang untuk diangkat menjadi PNS pada tahun 2023. Nah, di revisi Undang-Undang ASN terbaru mewajibkan Bapak Ibu ini pengangkatan tenaga honorer sebagai PNS tanpa harus mengikuti tes tertentu. Namun tidak semua. Nah, jadi admin sampaikan tadi PNS kategori apa ya. Maaf, honorer kategori apa yang rencananya akan diangkat oleh pemerintah dengan tanpa tes begitu. Tentu ada kriteria, ada persyaratan begitu sehingga pengangkatannya tanpa harus bertahap-tahap gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan informasi ini memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Izin kita bacakan dulu Bapak Ibu. Berikut ini adalah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum diangkat menjadi PNS. Nah, surat edaran Menpan RB tanggal 22 Juli 2022 menyebutkan bahwa tenaga honorer harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS. Ya Bapak Ibu. Yang pertama, terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian telah diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian honor yang diterima sesuai dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau APBD. Jadi artinya sistem penggajiannya ini melalui APBN atau APBD. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berusia minimal 20 tahun dan maksimal berusia 56 tahun. Jadi tinggal 4 tahun lagi pensiun ini ya, kalau fungsional ya. Jadi berusia minimal 20 tahun dan maksimal berusia 56 tahun. Ini ada di edaran Menpan RB tanggal 22 Juli tahun 2022 ya Bapak Ibu. Kita bacakan dulu. Nah, berikut adalah bidang-bidang yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes tertentu, asalkan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti kita tampilkan Bapak Ibu ya edarannya. Bidang apa saja itu? Yang pertama bidang pendidikan, kemudian yang kedua bidang kesehatan, kemudian bidang pertanian penyuluh ya. Nah, di sini memang keterangannya Bapak Ibu, bidang pendidikan misalnya adalah tenaga non ASN di bidang pendidikan termasuk guru honorer bisa diangkat menjadi PNS. Kemudian untuk bidang kesehatan, tenaga non ASN di bidang kesehatan seperti perawat, dokter honor ya, ini juga berpeluang untuk menjadi PNS tanpa tes. Kemudian bidang pertanian, penyuluh ya. Ini tenaga non ASN di bidang pertanian dan penyuluh pertanian. Ini juga sama bisa diangkat menjadi PNS di tahun 2023. Lalu yang keempat adalah bidang administratif Bapak Ibu. Nah, tenaga non ASN di bidang administratif juga termasuk dalam daftar bidang yang bisa diangkat ya menjadi PNS tahun 2023. Kemudian yang kelima adalah bidang penelitian. Nah, tenaga non ASN di bidang penelitian juga bisa diangkat menjadi PNS ya di tahun 2023. Nah, itu Bapak Ibu. Kita tampilkan coba Bapak Ibu ini suratnya yang dikeluarkan oleh Menteri Pan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Bapak Ibu. Di mana surat ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian PPK di instansi pusat dan PPK di instansi daerah. Dalam hal ini tentu ya para
bupati, wali kota ya Bapak Ibu. Baik, di surat ini dinyatakan Bapak Ibu bahwa untuk pejabat pembina kepegawaian, saya langsung bacakan ke sini ya. Agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya yang tadi saya bacakan. Yang pertama berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Itu yang pertama. Syarat yang kedua atau kriteria yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah. Jadi gajinya bukan dari sekolah, itu ya. Gajinya bukan dari unit kerja, tapi langsung dari APBD atau APBN sistem penggajiannya. Ya, biasanya nanti yang diminta adalah dilampirkan kwitansi pembayaran ya Bapak Ibu. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja paling lama, paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun, kemudian paling tinggi 56 tahun kan pada 31 Desember 2021. Nah, kalau sekarang 2023 berarti udah berapa tahun? Lebih dari 56 kan? Udah 58. Itu mungkin tidak termasuk yang seperti itu ya misalnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian pendataan pegawai non-ASN ini dimaksud untuk melakukan pemetaan mengenai jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, Bapak Ibu. Kemudian di sini melakukan inventarisasi dari pegawai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat. Oh, ini sudah lama berarti ini. Tinggal menunggu kalau begitu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terkait dengan wacana isu, bukan isu mungkin ya apa ya, ya rencana pemerintah dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan beberapa kriteria kategori honorer yang diangkat tanpa tes ini betul-betul terrealisasi menjadi kenyataan sehingga bisa merubah hidup, menambah penghasilan yang layak pada teman-teman honorer yang berubah status tentunya ya bisa menjadi PNS, bisa juga menjadi P3K. Itu saja ya Bapak Ibu terkait dengan edaran Menpan RB ini ya untuk kategori honor yang akan diangkat jadi PNS tanpa tes. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.